untuk dibuat menuju kerancangan dialog. Dibulung ya. Jadi kita berdialog, ada pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada teman. Terus kemudian ada 3 untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama juga ini sama ya, konsep sebuah transformasi global, dampak globalisasi. Ini ada di buku Kurikulum Merdeka. Namun nanti perkembangannya, pembagian dari masing-masing ini nanti itu menggunakan sumber lain. Ya, oke. Langkah pembelajaran kita, langkah 01, mulai dibentuk 7 kelompok secara acak. Ya, secara acak itu maksudnya kita tidak nanti ditentukan berdasarkan absen, enggak. Nanti Ananda semuanya diberi nomor, kepala bernomor, nanti nomor itu di lock. Ya, oke ya. Terus yang kedua, setiap kelompok diberi materi yang berbeda dari 3 materi dasar tadi, transformasi global, konsep global, terus kemudian dampak. Oke ya. Terus kemudian yang ketiga, setiap kelompok memahami materi dengan menggunakan berbagai sumber di pustaka. Dan Anda menggunakan sumber berbagai buku, bisa juga menggunakan internet. Oke. Yang keempat, setiap kelompok setelah memahami materi, maka membuat beberapa pertanyaan, kemudian pertanyaan itu ditemukan jawabannya, dan pertanyaan dan jawaban tersebut dibuat menuju ke rancangan dialog. Jadi kita berdialog, ada pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada teman. Terus kemudian dari pertanyaan itu ada jawabannya. Itu yang akan nanti membawa kita ke dialog. Setelah itu, setiap kelompok membuat rancangan dialog dan mempresentasikan dalam video berdurasi 5 menit. Oke ya. Jadi yang akan didialogkan itu setelah proses yang keempat. Setelah kita buat pertanyaan, kita temukan jawabannya, baru kita bagi nanti. Siapa yang pertanyaan 1 dan 2, minimal itu kalau pertanyaan itu 10. Semakin banyak pertanyaan, semakin luaslah materi itu akan dikaji dalam dialog. Nah, mesti dialog itu 2 pertanyaan kan? Nah, berarti pertanyaan itu minimalkan 10. Jadi semakin banyak pertanyaan, semakin banyak jawaban, semakin banyak pula dialog. Dialog itu nanti dibuat ketika Anda sudah mantap, baru direkam. Nah, nanti digulung, setelah digulung. Ada yang belum? Digulung ya. Oke. Langsung menjelaskan. Ya Bu, perlu dokumentasi. Bisa ke sini, bisa ke sini. Oke. Untuk yang kelompok 4, mana lebih? Silakan untuk kelompok. Nah ini Pak, bidang ekonomi, dampak globalisasi bidang ekonomi ini kelompok 4. Dampak globalisasi bidang politik kelompok 5. Dampak globalisasi bidang sosial budaya kelompok 6. Dampak globalisasi lingkungan kelompok 7. Ya, ini terkesan cuma dikit ya, tapi ini harus dalam nih. Bisa menggunakan buku isi sumbernya dan buku jembatan putih dan ditambah dengan buku Kurikulum Merdeka. Oke, silakan untuk kelompok, kemudian setiap buku ke pustaka oleh siswa. Untuk SD semua bersama. Gitu, bisa jalan nih ya. Gerak. Nah, jangan bisa lagi duduk nih nak. Dan tiba tuh mata tuh. Lagi ngapain nih belum? Iya.
iya kita lagi kami lagi ini nih, lagi bincang-bincang. Bincang apa tuh? Nah, gitu ngomongnya. Iya, bisa sama. Gitu, bincang apa? Globalisasi. Maksudnya globalisasi diperbincangkan? Iyalah diperbincangkan. Kita kan hidup di globalisasi, masa kita nggak tahu globalisasi? Tentang apa tuh? Aduh, saja menarik kayaknya nih. Kita bincang gitu, jangan aku, jangan ngapal dialog. Kalau ngapal dialog nanti terkesan kita dibuat-buat. Kalau bahasa Minang namanya gini ngumpul-ngumpul, nah itu gitu biasanya. Kalau bahasa Indonesia kan ngapain ngumpul-ngumpul? Adalah kita membicarakan sesuatu. Kita kan ini calon pemimpin nih, maka masalah yang ada sekarang kita bicarakan. Apa tuh? Globalisasi. Hah? Kenapa globalisasi dibicarakan? Hanya yang lain lagi. Jangan begitu. Boleh? Mana kita kan nanti kan dia. Hai guys, pada ngobrol apaan nih? Halo, sini join, kami lagi bahas globalisasi nih. Widih, tumben, dalam rangka apaan nih? Malah bilang tumben, ini tuh udah sewajarnya kita bahas. Kita kan hidup di zaman globalisasi dan makanan sehari-hari kita. Iya, gabung ya aku. Lebih menariknya lagi kalau kita bahas tentang dampaknya globalisasi nggak sih guys? Setuju banget, apalagi di bidang ekonomi tuh, pasti gede banget gak sih pengaruhnya dari globalisasi ini? Pastilah. Kira-kira kenapa ya globalisasi bisa mempengaruhi bidang ekonomi? Apa ya? Ini loh guys, globalisasi itu kan proses berdirinya suatu hal sehingga batasan-batasan di negara itu berkurang. Nah, hal ini secara nggak langsung pasti dampaknya ekonomi dong. Karena sejatinya negara-negara ini pasti akan kegiatan ekonomi. Nah, hilangnya batasan ini bakal memberi pengaruh bagi para ekonomi di dunia. Karena kan perekonomian di dunia ini pasti perdagangan, peningkatan ekonomi, gitu. Widih, tumben pinter. Emang aku kata sebego itu ya? Udah jangan berantem guys. Kira-kira kalau dipikirin lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya ya? Aku cek tanya Pak Haji sana. Ya, lu kita ini sempurna. Wow. Sebenarnya atas nama dampak pasti ada positif dan negatifnya sih. Tapi kalau dilihat dari banyak kasus yang terjadi, menurut aku dampak dari globalisasi di bidang ekonomi itu lebih menjurus ke arah negatif. Iya nih, ini setuju nih. Di berita-berita juga banyak orang kelihatan rugi. Jadi dampak pengaruh globalisasi. Tapi kan nggak cuma sedikit dampak positifnya. Contohnya aja kayak masyarakat ekonomi ASEAN. Pada tahun 2015, lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara itu berlangsung tanpa kendala. Lalu, masyarakat ekonomi ASEAN meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan menjadikan pasar regional. Itu dampaknya oke banget kan guys, nggak cuma buat kita, tapi buat ASEAN juga. Dampak negatifnya apaan tuh? Aku ketemu satu kasus nih, isinya ratusan hektar hutan mangrove di Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara dibabat habis oleh salah satu perusahaan kelapa sawit milik investor asing. Permasalahan di bidang ekonomi berkaitan erat dengan mata pencarian penduduk. Terkait pengaruh globalisasi, perluasan industri perusahaan multinasional mendorong perubahan pada sektor mata pencarian penduduk lokal. Menurut aku ini termasuk dampak negatifnya sih. Kalau kalian gimana guys? Waduh, kasihan juga ya penduduk lokal kita. Benar, apalagi kalau kita nggak bisa menanggapi dan merespon globalisasi ini dengan baik. Gak cuma itu aja loh guys, salah satu dampak negatif globalisasi ini yaitu kejahatan lintas wilayah. Yang kerugiannya itu sampai 500 miliar loh per tahun. Nah, kejahatannya ini kayak misalnya perdagangan manusia, pemalsuan komputer. Yang mana dia? Yang tentang konsep dasar globalisasi. Konsep dasar globalisasi.
pemahaman aku sih, Din, globalisasi itu adalah perkembangan dan perubahan di mana suatu hal itu seakan tidak ada batasnya lagi di antar negara-negara. Contohnya itu komunikasi, informasi, dan lain-lain. Jadi globalisasi ini bikin jarak batas teritorial antar negara tuh nggak ada batasnya deh. Iya bener, Din. Terus kok istilah globalisasi ini bisa muncul sih sejak kapan sih, Dip? Sesuai dengan diterangin Bunda tadi, globalisasi itu muncul semenjak abad ke-19 akhir dan terkenal juga di abad ke-20-an awal. Itu karena dulunya pedagang-pedagang antar dunia ini kan saling berkumpul, dan di sanalah muncul akhirnya istilah globalisasi. Sampailah sekarang ini globalisasi sangat terkenal kan di dunia. Gitu ya, Dip. Ngerti. Jadi Din, dari apa yang aku jelasin tadi, kamu bisa nggak nyebutin ciri-ciri globalisasi? Dari apa yang udah kamu jelasin sama Bunda jelasin tadi, berarti kemajuan teknologi di segala bidang tuh, segala bidang dan aspek itu berarti termasuk ciri-ciri globalisasi kan, Dip? Ya benar. Terus juga mempengaruhi pasar internasional dan perdagangan dunia dong. Ya benar. Berarti kamu udah paham? Kalian udah selesai tugas sosiologi? Dikit lagi sih. Aku belum terlalu ngerti nih. Bagian mananya? Yang soal bagaimana globalisasi mempengaruhi tradisi istiadat. Kalau itu aku tahu sih, kan karena globalisasi ini membuat kemajuan teknologi ya, membuat jarak di antara satu budaya dengan budaya lain tuh menjadi lebih dekat gitu. Dan kayak jaraknya tuh kayak nggak sejauh itu gitu. Terus dengan kemajuannya globalisasi ini munculnya kemajuan teknologi dan munculnya hal-hal baru seperti teknologi televisi, radio, media-media sosial lainnya, handphone dan lain-lain. Sehingga dari media-media sosial tersebut munculnya hal-hal baru, kayak kita tuh jadi kayak lebih mengetahui tentang budaya lain gitu. Jadi kayak dengan bantuannya media sosial kita dapat mengetahui tentang budaya orang lain, dan begitu juga sebaliknya orang lain dapat mengetahui budaya kita. Dan juga dengan kemajuan teknologi ini kayak kita tuh lebih gampang mencari informasi mengenai budaya lain, sehingga munculnya di diri kita rasa ingin tahu tentang budaya lain dan dapat membuat tradisi lokal di diri kita itu mungkin bisa hilang gitu atau berkurang gitu sih. Apa baru ya? Apa Cuk? Ya dan apa sih? Aku lapar juga. GoFood lah. Beli ya. Mau GoFood apa? Aku pikir apa ya lama. Ikut-ikut sih. Geprek sih lah. Beli ya. Iya. Aku ngikut aja. Boleh. Ini puan ada buat cash ya. Aku nak ada cash, nak ada mau bikin cash dong. Kris aja lah. Oh Jupis. Ya. Tiba-tiba yang proyek. Apa dong? Iya. Terus itu apa sih? Kris tuh sih kayak semacam bank tapi nyonya cash tuh. Ya dan Kris ini mempermudah Wak dalam melakukan transaksi. Ih, keren juga ya. Berarti teknologi sekarang udah maju banget ya. Iya, Pia. Kan Kris tuh masuk ke dalam modernisasi. Atau jadi bukti-bukti dari globalisasi juga, Pia. Gitu kan. Globalisasi. Apa globalisasi itu?